Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan saudaraku, kita dapat bertemu kembali dalam kondisi yang sehat dan selalu bersemangat. Saya berharap kita selalu bersukacita dan mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Sahabat Sejati dalam Kehidupan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sumber segala penghiburan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui bahwa seringkali kami lupa akan kehadiran Roh Kudus sebagai sahabat dalam hidup kami. Padahal Engkau telah memberikan Roh-Mu sebagai penolong yang selalu ada bagi kami. Kami rindu untuk semakin dekat dengan-Mu melalui pimpinan Roh Kudus. Tolonglah kami untuk lebih peka terhadap suara-Mu dan taat pada pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita. Di dalam ruangan itu hanya ada satu lilin kecil yang menyala. Lilin ini adalah simbol dari seorang sahabat sejati. Cahayanya yang lembut menerangi sedikit ruangan di sekitarnya, mengusir kegelapan yang mencekam. Ya saudaraku, ketika kita sedang berada dalam kesulitan atau menghadapi masalah yang besar, kita sering merasa seperti di dalam ruangan yang gelap itu. Ketakutan, kesepian, dan bahkan putus asa menyelimuti hidup kita. Di saat seperti itulah, kita sangat membutuhkan kehadiran seorang sahabat. Seorang sahabat sejati yang menemani dan selalu siap memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Sahabat sejati seperti lilin itu selalu siap untuk menemani kita dalam kegelapan. Cahayanya yang lembut memberi ketenangan, memberi kita harapan, dan juga memberi kita kekuatan. Ia mendengarkan keluhan kita dengan sabar, memberikan nasihat yang bijak, dan selalu siap untuk membantu kita. Itulah sahabat kita, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan ada di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan Anda jika ditinggalkan selamanya oleh orang yang Anda kasihi? Kebanyakan orang pasti dilanda kesedihan yang sangat mendalam. Beberapa orang mungkin merasa kehilangan pegangan, bahkan merasa tidak bersemangat lagi dalam menjalani hari-harinya. Apalagi kalau kepergian dari orang yang kita kasih itu pergi dengan mendadak. Tahu bahwa pelayanan Tuhan di bumi dalam rupa dan kehadiran fisik tidak akan berlangsung selamanya. Jauh-jauh hari Tuhan Yesus telah memberitahu para muridnya bahwa Dia akan meninggalkan mereka. Namun, bukankah Tuhan Yesus berjanji menyertai para murid senantiasa sampai akhir zaman? Jika Dia pergi, bukankah artinya Dia tidak lagi menyertai para murid? Di sini Tuhan Yesus menyingkapkan tentang keberadaan Allah Tritunggal. Yesus akan pergi kepada Bapa, sementara Roh Kudus turun. Jadi, penyertaan Tuhan tetap berlaku pada hidup kita sekarang ini, di mana penyertaan Tuhan akan berlaku kita selama-lamanya. Dan saat ini penyertaan Tuhan ada pada kita melalui Roh Kudus yang ada pada hidup kita. Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku, ayat ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran penting Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus adalah sahabat sejati yang selalu menyertai dan menolong dengan setia. Roh Kudus dijanjikan Yesus untuk selalu menyertai kita, menjadi sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita, selalu ada dalam hidup kita. Kehadirannya memberikan kita rasa aman dan kepastian bahwa kita tidak sendirian. Dalam segala situasi, baik suka maupun duka, Roh Kudus selalu menjadi penolong bagi kita. Ia memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan bimbingan yang kita butuhkan. Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu tentang Yesus dan kebenaran firman Tuhan. Ia membuka pikiran kita untuk dapat memahami hal-hal rohani yang sebelumnya tidak kita mengerti. Roh Kudus mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan. Ia membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi yang diutus Tuhan, berkenan tinggal di dalam hati orang percaya untuk menolong, mengingatkan, dan memahami pengajaran Yesus, serta memberitakannya. Sudahkah Anda percaya kepada Yesus dan menerima karunia Roh Kudus? Miliki dan bangunlah relasi akrab dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun Anda ke dalam segala kebenaran. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, Engkau Allah Bapa kami yang penuh kasih sayang. Dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu hari ini. Kami merenungkan janji-Mu yang indah dalam firman-Mu yang kami dengar dalam renungan ini, di mana Engkau berjanji akan mengutus roh kebenaran untuk menolong kami. Ya Tuhan, kami menyadari betapa seringnya kami merasa lemah dan merasa sendirian dalam menghadapi beratnya berbagai tantangan hidup. Namun Engkau telah memberikan anugerah yang tidak ternilai, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Roh Kudus, Engkau adalah sahabat yang setia. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah penolong yang selalu ada, menghibur dalam kesedihan, menguatkan dalam kelemahan, dan menuntun kami pada kebenaran. Kami mohon Roh Kudus agar Engkau semakin memenuhi hidup kami. Bantulah kami untuk lebih peka terhadap pimpinan-Mu. Ajari kami untuk senantiasa mendengarkan suara-Mu yang lembut. Kuatkan iman kami agar dapat semakin bergantung kepadamu dalam segala hal. Sungguh kami rindu untuk mengalami kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang setia di dunia ini. Terima kasih Bapa atas anugerah yang tidak terhingga ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, kita dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Sebagai sahabat sejati dan penolong yang sejati, Roh Kudus selalu siap untuk mendampingi kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.